Ya, jadi kira-kira seperti ini. Kita coba dulu aja ya. Jadi tadi atasnya udah, numerator sama denominator sudah kita masukkan. PID-nya juga kita pakai yang normal dulu aja, yang bawaan default-nya. Konstannya kita bawaan default-nya dulu. Ya, Itu yang 6 ini dari transfer function. Apa? itu di mana? Yang mana? Yang daripada Yang ininya. mas. Oh, Ini tinggal diganti aja. Nanti kalau angkanya banyak, dia berubah jadi num sama den. itu transfer function itu kemarin. Iya, transfer function aja. Makanya aja. Angkanya diganti. Berdasarkan data yang tadi. Oke, sudah? Benar, 0,25 bawahnya ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, ini kita coba running. Nah, ya. Berapa? Iya, satu aja dulu. Satu satu kosong, nggak dirubah dulu. Kalau yang dapat konsen ini 100 saja, nggak usah dirubah. PID-nya nggak usah dirubah. Ya. ya. Di mananya? Udah pakai PID? Udah pakai PID? Plus minus? Angkanya 1. Atasnya ini sama nggak? 0,08 sama 0,25. Kalau di PID 110 nggak berubah. proporsionalnya 1. Proporsionalnya 1. Integralnya 1. Derivatifnya 0. Filternya 100, jangan dirubah. Kalau kalian rubah juga nggak ngaruh banyak sih. Dalam beberapa kasus nggak ngaruh banyak. Tapi dalam kasus lain bisa berubah banyak. beda juga, Pak. Ntar dulu, ini time-nya 100 bukan? Oh, time 10. Nah, 100. Sama ya, sama kan, ini sama. Ya udah. Ya.
Oke, sudah pada sama? Sudah, Mas. Nah, ini artinya apa? Artinya, kalau kita ingin set point tingginya 1 desimeter, berarti kita butuh berapa lama waktunya? Sekitar 70 detik ya. Sekitar 70 detik baru sesuai dengan set point kita. Jadi kalau awalnya tangkinya kosong, kemudian kita isi dengan tadi yang 100 liter per second, ketika kita set pointnya ingin 1 meter, berarti supaya dia setelah 1 meter, dia butuh waktu berapa? 70 detik. 70 detik. Itu ya artinya ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya, kalian ingin lebih cepat misalkan ya. Berarti kalau kalian ingin cepat, kalian bisa mengatur di program PID-nya. Ya. Ini saya hide dulu. Misalkan begini, kita coba integralnya kita naikin jadi 2, ya. Supaya settling time-nya increase. Jadi dia cepat. Awalnya 70 detik ketika kita run. 40 detik. Ya, lebih dekat ya, 40 detik ya. Kira-kira seperti itu. Atau kita ingin coba lagi ingin lebih cepat. Kita naikin proporsionalnya. Nah, nggak ada pengaruh ya kalau proporsional ya. Dia mau 1, mau 2, udah malah kena sama si integralnya. Ya, kita ingin naikin lagi misalkan jadi 4. Kita run kembali. Nah, jadi malah makin cepat. Oke ya. Jadi ini kalian bisa ngeliat sendiri. Kalau kalian butuh berapa detiknya, kalian bisa atur dari sini ya. Nanti PID controllernya. Nanti kalian banyak ngoprek ini bukan di MATLAB, tapi di aslinya menggunakan Arduino nanti ya sama Pak Edwin. Berapa? Ya, sekitaran 20 detik kok di sini ya. 1 itu karena udah di sini dia bacanya di akhir doang. Jadi display ini bacanya cuma di akhir. Ya. Nah, kalau misalkan begini, ketika kita jangan menggunakan konstan, misalkan kita ada gangguan, mana MATLAB-nya? Kita menggunakan sources-nya adalah step, jadi kita yang naikkan. Atau kita ramping dulu aja ya. Mau step dulu atau ramping dulu? Kita coba dulu ya. Bagaimana outputnya ketika ada yang di step, ada yang di ramping. Kalian tahu bedanya step sama ramp kan? Udah ya, udah diajarin ya. Ayo, apa coba? Apa itu step, apa itu ramp? Iya. Ya, ini supaya mempermudah. Ini saya hapus dulu displaynya. Ini saya hapus, biar enak kita melihatnya. Ya, jadi kita mendingan ada yang step. Jadi step time-nya kita ambil misalkan 1 detik, jadi langsung naik. Awalnya 0, final value-nya adalah 10. 1. Supaya sama. Kemudian begitu pula yang rem. Start time-nya 0, ini satunya 0 juga. Slope-nya kita ambil misalkan 1. Biar enak ya, biar sama yang lain. Oke. Nah, bagaimana efeknya? Kita bisa coba di running dulu. Ini Pak, bukan tiba-tiba.
Iya, step itu perubahan tiba-tiba, Kalau reaksi, perubahan secara perlahan. pas ini Kenapa? yang saya Stepnya tetap satu. Oke, gambarnya sama nggak? Ya, nah jadi begini. Saya stepnya digedein dulu ya. Step time-nya 1, final final 1, step time-nya sekarang 10. Biar enak kelihatan. oh kalau kayak display, Kenapa? kalau kayak display. Nah, kalau pakai display nanti dia bingung yang mana diambilnya. Yang connector itu namanya Yang apa? Hooks. Yang ini. Hooks. ininya mau start. Nah, Maksudnya di atas di penting. Oh, iya. oke, sudah? Oh, ini aja. Double klik si Mux-nya. Nah, ini pilih number of inputnya 3.
Ya nggak masalah gambarnya mah. Oke. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang ini ya, sama 100 detik, ketika digabungkan akan seperti ini. Ini aja kan tadi digabungin pakai MUX, pakai scope ini. Kalau stepnya ini 10 detik ya. Jadi 10 detik dia baru naik. Kemudian kalau rem, ini kita di slope-nya di 0,01. Ya, karena target kita kan 1, tapi 100 detik. Makanya 1/100 ya, supaya target outputnya adalah 1 step. Ya, jadi kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Jadi ada 3. Yang kuning ini yang biasa. Jadi ketika input dia langsung naik ke 1 set pointnya. Kalau yang step, jadi dia nunggu 10 detik, baru kita naikin stepnya dari 0 ke 1. Kalau yang ramping ini secara perlahan. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau misalkan ini, jadi yang biru ini stepnya. Ketika kalian merubah set point dari 0 ke 1, itu kan langsung berubah di komputer kan? Makanya dia garis lurus ke atas. Oke ya. Tapi respon peralatan, dia tidak mungkin dari 0 langsung ke 1. Oke ya. Tapi perlahan meningkat. Oke. Nah, ini yang banyak dipelajari oleh banyak orang, perbedaan antara ini. Ini kalau yang sistemnya step. Bagaimana dengan yang rise? Nah, yang rise kira-kira seperti ini. Jadi kalau rise ini, lihat yang garis biru, kalian itu sebenarnya set point kalian adalah seperti yang garis biru ini. Kenyataannya, karena ada delay dan lain-lain, maka kebentuknya garis yang kuning. Gitu ya. Sampai sini bisa mengikuti? Halo. Tuh. Apa? Orange. Kuning. Iya, yang oranye. Oh ini orange. Di sini mah merah soalnya. Ini yang step, yang rem. Sorry, ini yang rem, ramping. Jadi kalau ramping, nah ini jadi masalah. Kalau kalian ramping, di dialog box-nya ini, dia tidak ada endpoint-nya. Ya, jadi slope-nya dia akan naik terus. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin ada batas naiknya, kalian bisa menggunakan misalkan relational operation. Nggak bisa ya. Oh, boleh ya. Jadi kita bisa
Ya, bisa kemudian ya. Nanti aja. Saya lupa ininya, stringnya. Oke, sudah? Oke, sudah? Ya, kalau sudah, jadi gini, sebenarnya yang kalian perlukan untuk mensimulasikan proses sebenarnya cukup dengan ini saja. Yang tambahan kalian itu adalah menggunakan yang disturbance yang kemarin yang feed forward ya. Jadi ketika ada gangguan tinggal kalian masukkan ke sebelah sini. Jadi sebenarnya cukup ketika kalian memodelkan apa persamaan dinamik atau sistem dinamik dengan Simulink ini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi gitu ya. Jadi memang keahlian kalian nanti dalam mensimulasikan ini kan sederhana ya. Kalian bisa menghafal sendiri ya. Yang pastinya ada transfer function, ada PID, ada sum, ada konstan, sama ada scope. Kalau misalkan ada gangguan, ada load. Kalau kalian menggunakan control valve, nanti ada valve gain. Hanya itu doang pertambahannya. Jadi kalau kita lihat yang di sini, nah hanya ini doang. Jadi controller ini PID, ini yang valve. Valve ini menggunakan gain. Tengah tambah load. Ya. Jadi sebenarnya nanti ketika kalian mensimulasikan proses atau mengatur-ngatur set point, kalian cukup ingat saja bagaimana behavior dari PID controller. Ya, jadi kuliah kemarin yang pusing-pusing, ujung-ujungnya hanya menentukan P, I, atau D. Ya, itu yang bakal banyak kepake nanti ketika kalian di industri, terutama ketika kalian kalibrasi. Ya.
Jadi nanti ketika kalian kalibrasi, ini mah apa? Hanya sedikit ini ya. Kalau nanti kalian eh, bekerja sebagai operator, misalkan di operator yang kemarin paling gampang itu adalah operator oven, oven buat biskuit. Contoh kayak di Mayora, ada yang pernah ke Mayora atau kunjungan industri ke Mayora atau Ricis? Bukan Ricis Nabati ya, Ricis bukan Ricis Factory juga. Sebagai yang di sini lagi. Ya, nanti kalau kalian ke sana, kalian tuh sekarang kayak gini deh. Coba kalian bayangkan, ketika misalkan dari cake atau misalkan dari yang si apa namanya teh sebelum dipanggang teh si biskuit yang masih mentah, adonan ya. Dari adonan itu kan suhunya dingin kan. Ketika masuk oven, oven itu kan panas tertentu ya. Ketika ditambahkan dengan adonan, suhu ovennya akan turun atau malah naik? Turun kan? Sedangkan keinginan kalian suhunya tetap, jangan naik dong. Kalau naik gosong. Kan ingin tetap. Nah, itu dikontrolnya menggunakan PID. Gitu ya. Jadi masuknya si adonan itu sebagai disturbance atau load. Nanti kalian simulasikan. Nah, kenyataannya nanti itu kalian jarang sekali menurunkan rumus yang seperti pertemuan di awal. Itu jarang sekali kalian menurunkan rumus. Kalian cukup PID-nya itu berdasarkan perkiraan yang ini tadi. Makanya kalian sebisa mungkin ini hafal apa artinya. Oke ya. Jadi kalau kuliah pengadilan proses, khusus untuk proses engineering, ujungnya adalah di sini ya. Si- Banyak, kayak misalkan level tangki atau suhu reaktor, itu juga sama menggunakan ini. Kenapa? Banyak juga. Ya kayak misalkan kalau yang menggunakan otomasi ya, itu juga menggunakan sama seperti ini. Misalkan level dari coolernya, dari radiator, atau misalkan dari injeksi, kan ada yang menggunakan robot ya, atau menggunakan auto sampler, itu semua kayak ini. Ya, jadi banyak sekali ini penggunaannya ini secara umum digunakan terus. Oke, jadi kuliah pengendalian proses hanya sampai sini. Nanti detailnya lebih lanjut. Itu sama Pak Edwin. Ada yang ditanyakan? Gak apa? Karena belum sampai. Ini. Kalau yang saya, ketika saya oprek, I-nya itu harus tinggi. I-nya itu harus tinggi. Artinya apa? Taunya ini biasanya masih aman. K-nya sama taunya itu masih di rentang aman, tidak terjadi overshoot. Tapi nanti dalam beberapa kasus, ketika tahu sama K-nya gede, itu rentan sama overshoot. Ya, kita coba aja. Misalkan ini jangan 0,08. Misalkan ini 0,2. 0, janganlah. Langsung aja 8 ya. Atau 1 lah. 1, ini 0,25. Biarin. Oke. Ketika PID-nya misalkan kita 5, apply. Kita run. Nah, ini sudah ada overshoot. Mungkin kecilan ya. Iya. Nah, udah ada overshoot sedikit. Padahal tadi PI-nya sama dengan yang tadi kan. 5. Tadi 4 ya? 4. Kalau kita akan kembali, overshoot sudah minim. Berarti prosesnya masih aman dari overshoot. Nah, tadi angka-angka tadi itu yang tadi kita atur. Misalkan jadi 0,5. Nah, ini ada overshoot. Gitu ya. Jadi overshoot itu nggak melulu masalah PID. Tapi kalau proses kita kuat, itu nggak akan ada overshoot. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti untuk tugasnya yang kemarin nanti saya kasih nilai sama satu lagi ya, ada THR buat kalian. Tugas hari raya. Nanti THR-nya saya kirim ya, nggak hari ini. Ya, kan nanti kumpulinnya habis Lebaran. Kan Lebaran pekan depan libur kan? Pekan depan lagi kan kalian masih libur, Seninnya. Jadi 2 kali libur kalian tuh sebenarnya. Iya, Senin. Kenapa? Ya kan nanti dikumpulinnya pekan depannya lagi.
Ya, nanti tugasnya saya ituin. Kemudian sama yang OIK, ini saya share aja nilainya ya. Nah, ini baru 3 yang saya nilai. Kemarin yang tidak ada itu Prisil yang ketiga ya, sama yang Sumaya. Itu yang itu ya. Ini tinggal yang tugas keempat. Tugas keempat itu terakhir yang kemarin breakthrough. Ya, nanti ada tugas 4. Kalau ada tugas 4 ya kita lihat nanti. Ya, Itu yang waktu itu yang gambar. Pak, tugas 3 tuh yang penurunan siapa? bukan. Nih, tugas 1 itu adalah yang PXY sama TXY. Tugas 2 itu makalah sama yang XD. Tugas 3 itu yang absorpsi batch. Tugas 4 itu absorpsi fixed batch. Ya. Oh, yang tugas 3 itu yang kemarin dikumpulin itu ya, Pak, yang gambar diagram. Itu 4. Tugas 4 itu yang absorpsi fixed batch. Yang absorpsi batch yang Langmuir sama Freundlich. KF, KL, sama QM. Iya, yang kayak Excel. Nanti kan masih ada sama Pak Haryono. Apa? Ya kan nanti lihat dulu di akhir. Kan ini belum selesai. Tugas 4 breakthrough belum saya hitung. Asli yang kemarin itu kan Apa? yang sini kan Yang pakai militer block, yang pekan lalu, itu tugas 4 belum saya periksa. oh di Zoom. Apa? Oh, di Zoom. Oh iya. Ya. Ada yang merasa keberatan nilainya? Itu yang tinggal boleh ngulang di Pak. Ya, itu mah. Soalnya gini, kalau tugas 1 itu saya periksa, tapi berdasarkan kelengkapan data. Ya. Tugas 2 itu berdasarkan makalah sama yang soal. Yang ketika XD-nya 80%. 98%. Ada yang nggak ngumpulin makalahnya, ada yang makalahnya setengah-setengah, makanya nilainya berbeda. Ya. Kemudian tugas 3 ini nggak dadakan juga. Yang ditugaskan pada hari itu juga ya. Jadi selama kalian mengumpulkan, poin kalian itu 40. Selama mengumpulkan ya dan mengerjakan. Kalau hanya nulis soal, saya kasih nilainya setengahnya dari base. Kalau betul, itu 20 masing-masing nilai. Jadi kalau betul semua nilainya 100. Berarti sih kalau 40 Salah semua. Atau mau dinolin? Terserah saya mah. boleh di Pak. Iya, tapi di bawah. Di bawah tapi di bawah. Tapi nanti ini kan nunggu yang tugas 4 ya. Tugas 4 gimana hasilnya? Yang breakthrough kemarin ya. Tapi nanti ini kan digabung dengan yang Pak Haryono, kemudian digabung dengan yang praktikum, ya. Pak juga mau bicara apa? Ya udah bagus. Soalnya tadi bilang lalu tambah apa? Dia mau ada Ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Lihat nanti di akhir. Karena itu kan nanti kalau sekarang saya remet, kan nggak tahu hasilnya Pak Haryono nih. Kalau Pak Haryono bagus, kalian nggak perlu remet kan? Ya. Yang 98 itu kalau itu kelas 2. Gue tiga itu yang ini aplikasi soal di kertas. Iya ya. Yang 8 itu yang ini loh, yang rapi. Yang 8 itu sen yang soal tensinya. Oh, itu kelas 2. Itu dia iya mama kalah. Enggak kan apa kamu tahu soal yang ini reaktor tapi pakai saluran mus. Oh iya, jangan lupa pada isi absen ya. Kalian udah dapat edaran yang baru belum? Jadi kalau absen sekarang tuh harus langsung. Oh belum Pak. Belum. Nah, itu ya udah saya kasih edaran itu ya. Jadi, Kalau misalnya yang kemarin-kemarin coba yang mana? itu ya Pak, yang pengendalian proses ada yang enggak selesai. Yang mana? Pengendalian proses. Pengklos. Ya. Iya, betul. Tapi kalau yang itu udah aman. Oh, Ika udah aman. Kemarin udah saya cek, udah semuanya. Jadi pasnya Ya, jangan lupa isi absen ya. kita yang visi. Oke ya, ada lagi yang menanyakan atau didiskusikan? Ya. Itu makalah yang reaktor. Bukan. Yang reflux minimum, reflux total, sama apa sih lupa? Ada 3 aja. Yang Yang mana? Yang Pertemuan ketiga mata kuliah? Apa? Reflux ya? Oh iya, ini tugas, ini tugas. Nanti ini kalau ini masih bisa diedit. Ya. yang salah itu yang pengendalian Oh, Ika ada. Oh, Ika itu yang reflux total, reflux minimum. ada yang bisa. Iya itu. Apa? Iya itu yang dari makalah. Nih. Saya buka yang berdasarkan saya kirim ke kalian ya. Kuliah semester genap, operasi industri kimia, pertemuan kedua ya, distilasi fraksionasi. Yang ini ya, ini. Cari referensi dan bahas terkait reflux minimum, total reflux, dan hal-hal yang mempengaruhi efisiensi trade. Yang ini ya. 2. Iya, kan kalian nggak. Jadi gini, penilaiannya itu selama ada bahas terkait masalah itu nggak masalah. Ada yang saya perhatiin juga, hanya menulis di kertas, itu saya betulkan juga. Tapi ada yang nggak ngerjain sama sekali. Gitu. Oh, makanya ada yang sama gitu. Ada yang cuma 50, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Itu bukan artinya nggak ada, itu ada. Cuman nggak lengkap. Karena ini ya, lihat di sini adalah
Gambarkan juga reflux minimum dan total reflux berdasarkan senyawa yang dipilih. Nah, ini nggak semuanya mengerjakan. Ya. Pak, kelompoknya yang 9 itu yang Ada yang nggak lengkap? Ada yang nggak lengkap? Saya ngecek semuanya. Itu teh jadi begini. Itu yang di tugas 2 ya? Nah, jadi begini, di tugas 2 ada yang lengkap, ada yang enggak. Yang maksud saya lengkap adalah begini. Referensi itu mencari reflux minimum, total reflux, dan hal mempengaruhi efisiensi. Nah, mayoritas hanya mengisi ini, apa itu definisi reflux minimum, apa itu definisi total reflux, apa aja hal yang mempengaruhi efisiensi tray. Padahal di bawahnya ada pernyataan, gambarkan juga reflux. Jadi ada yang menggambarkan, ada yang menurunkan rumusnya, ada yang tidak dalam satu kelompok. Makanya nilainya berbeda. Itu ya. Jadi kalau saya perhatiin memang ada yang tidak ditulis di makalahnya, di print, tapi akhirnya ditulis di pakai tangan. Itu saya betulkan. Oke, Pak. Ya. Oke, ada yang lagi ditanyakan? Nah, enggak, Arduino itu ada khusus softwarenya. Tapi Arduino mah ringan kok. Kalau untuk listriknya, saya minta ke Pak Yusuf. Apanya? Pak Ke Pak Edwin aja. minta Pak Yusuf. Apa kontaknya? Ya. Nanti saya kasih kontaknya. Ya. Ya. Kemudian saya kuliah sama kalian apa lagi? Ini Pak, komunikasi. Komutasi ya? Ya. Tapi kalian UTS dulu nggak sama Pak Kusuma? UTS dulu kan tanggal 23 berarti ya? Iya. Tanggal 23, tanggal 16. Kalian UTS. UTS harusnya 16 kan? Sekarang kan pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7 tuh Lebaran. Ya, pertemuan ke-8 berarti tanggal 16, tanggal 16, 17, 18 ya. 18 kalian UTS dulu komputasi proses. Pekan depannya sama kompros yang sama saya, kalian install HiSys dulu ya. HiSys, Aspen HiSys minimal versi 10. Atau enggak versi 8,6 boleh. Satu paket. Jadi kalau kita install Aspen HiSys, nanti sama install juga Aspen Plus. Itu pasti satu paket. Jadi jeleknya Aspen itu adalah kita cuma butuh tang atau obeng, tapi kita harus beli toolbox. Semuanya itu harus dibeli. Jadi Aspen ADR, Aspen HiSys, dan Aspen Plus, Aspen Flash, itu semua di situ masuk. Jadi kita installnya sekali aja. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya, Alhamdulillah. Jadi sama saya sekarang banyak yang sudah selesai ya. Tinggal nanti praktikum tapi nanti dikabarin lagi siapa. Saya tetap membimbing tapi mungkin nggak semuanya. Jadi siapin aja, jangan lupa kalian nanti ketika praktikum bawa jas lab ya. Jangan lupa bawa gearnya. Sama kalau ada bawa ini goggles. Ya, chemical goggles bukan mechanical goggles, beda ya. Beda. Chemical goggles yang buat kimia, jangan buat yang kalian tukang potong Gerindra. Yang buat tukang las ya. Enggak. Sebenarnya kalah. Ya, tapi kalau untuk zat-zat kayak etanol, metanol is okay. Tapi kalau kayak buat H2SO4, NaOH, jangan pakai yang kayak gitu. Yang kayak kacamata renang, ya. Tahu kan? Betul. Begitu. Tapi nanti itu dikasih taunya buat khusus beberapa praktikum yang menggunakan zat berbahaya. Kalau menggunakan kayak etanol, metanol, kalian cukup pakai kacamata yang biasa aja. Ya. Karena kalian udah pernah menghirup H2SO4 atau HCl? Kloroform beda lagi. Ya, kalau ada HCl yang pekat tapi ngehirup, bener ngehirup.
Sakit nggak? Ya perih kayak gitu. Itu ya kalau kacamata kan mata. Bayangin kalau nggak pakai kacamata kena semua. Gitu. Ya. Mungkin kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.